Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Sandi Juanita. Penampungan pasukan militer dan paramiliter pro-Iran, yakni PMF di selatan Baghdad, Irak, meledak pada Jumat 19 April 2024 waktu setempat. Pada Sabtu 20 April 2024 waktu setempat, sejumlah sumber keamanan setempat mengatakan ledakan itu menghantam pangkalan militer Kalso. Adapun militer Kalso merupakan tempat kelompok paramiliter pro-Iran Hased al-Sabi bermarkas. Pihak pasukan mengatakan pos komandonya di pangkalan militer Kalso sekitar 50 km atau 30 mil dari selatan Baghdad terkena ledakan besar. Dua sumber keamanan mengatakan ledakan terjadi akibat serangan udara. Dilansir dari Reuters, pada Sabtu 20 April 2024, seorang anggota tewas dan 6 lainnya luka-luka dan dibawa di sebuah rumah sakit di kota terdekat Hila. Kedua sumber keamanan itu mengatakan tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab atas serangan udara tersebut. Sementara itu, saudara, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan tidak ada aktivitas militer AS di Irak. Adapun Israel melancarkan serangan ke wilayah Iran pada Jumat 19 April 2024 lalu, beberapa hari setelah Iran menyerang Israel dengan rentetan drone dan rudal. Sebagai informasi, PMF dimulai sebagai sebuah kelompok faksi bersenjata, sebagian besar dekat dengan Iran, yang kemudian diakui sebagai pasukan keamanan formal oleh pemerintah Irak. Faksi-faksi di PMF mengambil bagian dalam serangan roket dan drone selama berbulan-bulan terhadap pasukan AS di Irak di tengah kampanye Israel di Gaza, tetapi menghentikan serangan sejak awal Februari. الضربة هنا صارت خفيفة. طيب Seorang pria yang mengancam akan meledakkan diri di konsulat Iran di Paris ditangkap polisi Perancis pada Jumat 19 April 2024 waktu setempat. Sebelumnya diketahui seorang pria mencoba menyusup di area konsulat Iran di Paris sekira pukul 11.00 waktu setempat. Ia diduga membawa bahan dan alat peledak hingga polisi diterjunkan untuk mengamankan pria tersebut. Namun setelah digeledah, dia ternyata tidak membawa bahan peledak. Sebelumnya, pria tersebut tampak membawa apa yang terlihat seperti granat dan rompi peledak. Atas kejadian tersebut, polisi hingga harus menutup area konsulat Iran. Pria misterius itu ditangkap saat hendak mencoba kabur. Sebuah sumber kepolisian setempat mengatakan bahwa pria itu adalah orang yang sama yang dicurigai melakukan percobaan pembakaran di dekat konsulat Iran dalam sebuah insiden pada bulan September 2023 lalu. Menurut beberapa saksi, pria itu menyeret bendera di lantai konsulat dan mengatakan bahwa dia ingin membalas kematian saudaranya. Tidak jelas apakah insiden tersebut ada kaitannya dengan ketegangan yang terjadi saat ini antara Iran dan Israel. Sebelumnya diketahui ledakan bergema di kota Isfahan, Iran yang digambarkan oleh beberapa sumber sebagai serangan Israel. Namun Iran tampaknya meremehkan insiden tersebut dan mengindikasikan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk melakukan pembalasan. Hal ini jadi sebuah respons yang terlihat untuk menghindari perang di seluruh wilayah. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Paris pun meminta warga AS untuk menghindari daerah tersebut mengikuti rekomendasi serupa dari polisi Perancis.
Di tengah ketegangan Iran dan Israel, seorang panglima kelompok jihad Islam Palestina bernama Muhammad Samer Jaber dikabarkan dibunuh Israel. Media Palestina menyebut Muhammad Jaber tewas pada hari Jumat, 19 April 2024 waktu setempat. Ia dilaporkan tewas karena bentrokan bersenjata dengan pasukan Israel di kamp pengungsian Nour Shams di tepi barat. Jaber dikenal sebagai Panglima Brigade Tulkarem yang terafiliasi dengan Saraya Al-Quds, sayap militer milik Gerakan Jihad Islam yang bermarkas di Gaza. Diketahui Jaber juga menjadi salah satu pendiri Batalion Tulkarem. Selain Jaber, ada beberapa pejuang jihad Islam yang tewas dalam bentrokan dengan Israel di kamp tersebut. Salah satunya adalah Sulaim Ghanam berusia 30 tahun. Adapun Kementerian Kesehatan Palestina di Ramallah menyebut korban tewas lainnya adalah Nasrallah, 16 tahun. Jaber yang kerap juga dikenal dengan nama Abu Suja itu dilaporkan ditembak dengan 5 peluru oleh Israel pada bulan Desember 2023 lalu. Saudara Jaber yang bernama Mahmud juga meninggal dunia karena operasi serupa di kamp pengungsian Nour Shams. Adapun 4 tentara Israel terluka akibat bentrokan tersebut. 2 di antaranya dalam kondisi cukup parah. Salah satu yang terluka adalah seorang perwira Brigade Maron dan seorang tentara dari Satuan Lotar dalam brigade tersebut. Jaber sudah beberapa kali diketahui menghadapi upaya percobaan pembunuhan dan menjadi buruan Israel. Dia pernah mengatakan tekad jihad Islam justru akan makin kuat jika anggotanya dibunuh oleh pasukan Zionis. Demikianlah breaking news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.